Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Wa kita muliakan para alim ulama dan masyarakat, khususnya yang hadir pada acara pengajian sore hari ini di Masjid Baitur Rahim, Gubeng Kertajaya. Semuanya yang sehat, insya Allah bahagia dan istiqomah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberikan kesehatan, bisa sholat asar berjamaah, masih bisa merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-80, sehingga temanya ini sehat dan merdeka. Ya, merdeka bukan bebas dari penjajahan, tapi insya Allah penyakitnya minggat kabeh. Nah, yang datang hanya kebahagiaan, rezeki yang barokah. Untuk sanggup umroh haji. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita. Baik saudara sekalian, dengan tema sehat dan merdeka dari penyakit di usia senja. Maksudnya senja ini apa mendekati tua apa? Senja itu kan seperti sore-sore ini kan ya senja ya. Jadi meambles gitu ya. Istilahnya meambles. Sebetulnya yang dikatakan lansia itu menurut WHO itu 80 tahun. Indonesia menganut 60 tahun masuk lansia, sehingga dapat diskon 20% apa transportasi dan lain sebagainya. Terbukti 70 tahun banyak yang masih aktif, masih sehat dan lain sebagainya. Yang penting satu bersyukur, kedua mindsetnya, mindset itu. Ojo merasa dirinya tua dan lain sebagainya. Ya, mindset ini kekuatannya di sini. Kalau mindsetnya sudah lemes, mengeluh, merasa tidak berdaya, ya itu mempengaruhi tubuh karena kontrolnya di otaknya sini. Namanya HPA akses, hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses. Ya. Bagaimana mensikapi kalau usia 60 sampai 80 tahun itu apa Pak Agus masuk kriteria dewasa muda. 60 sampai 80 itu dewasa. Kalau 100 tahun kan sekarang mulai banyak toh yang 90 tahun ke atas ya. Ibu saya kemarin 17 Agustus persis 90 tahun. Saya ada 92, 94. Kalau 100 tahun itu lansia yang diberi umur panjang. Makanya sekali lagi bahwa kita mudah-mudahan usianya panjang, nggak sakit-sakitan tapi barokah. Itu kuncinya adalah kalau sudah masuk usia dulu. Puncaknya kalau orang mau, aku mau check up itu usia berapa sih? 40 tahun. 40 tahun ke atas, 41, 42, 45, itu mulai melengkung. 60 tahun, 70 tahun, ya usia kata zamannya Rasulullah itu kan antara 60 sampai 70 tahun lah, ya. Kalau ada yang lebih itu istimewa, itu sudah menurun. Sekarang ini dengan kondisi iklim panas, stres tinggi ya, makanya 35 tahun itu sudah mulai muncul. Pembuluh darahnya mulai kaku, namanya atherosclerosis. Mulai terjadi porotik, capek, tulang-tulangnya mulai keropos. Itu usia 35. Makanya 35 itu usia yang rawan. Nah, apalagi untuk ibu-ibu yang bagus menikah melahirkan itu umur berapa? 25 tahun.
itu dari sisi fisik matang, mental matang, ya. Ada Pak Agus yang 30 tahun, 35 tahun belum menikah itu kadaluarsa. Ya ada, 1 2 enggak apa-apa, tapi itu karena melahirkan di atas usia 35 ini menurut medis. Kalau zaman dulu kan usia tua masih bisa melahirkan. Menurut medis itu sudah mulai muncul risiko. Nah, jadi yang punya putra putri nek bisa usia 25 tahun ke atas wis sedang menikah. Ya, nek sekolah dhuwur-dhuwur itu musuhnya gak wani. Iya. Ini ada cerita, teman saya itu spesialis S2, spesialis paru. Terus ketemu di masjid. Mas, apa sampean kok stres, Mas? Loh, korup Pak Agus. Ya ketokan lah, ketokan wajahnya. Kan orang stres sama ndak itu kan kelihatan. Saya ini 30 tahun di bagian paliatif dan ketemu orang-orang sakaratul maut. Sebelum kesini tadi saya dikonsuli, usia 44 tahun kena kanker paru, metastase liver, metastase tulang belakang, metastase otak. 44. Saya tanya, dulunya pernah merokok? Riwayat merokok? Iya. Setelah sakit berhenti. Ya, makanya saya bersyukur jamaah yang ada di sini tidak ada yang merokok. Ini bagus sekali. Ini contoh yang bagus di ruangan ini. Oh, di luar saya tidak tahu. Ya, apa ya? Udah metastase kemana-mana. Ya, jadi ya. Tapi kuncinya semua itu kalau sehat itu adalah harus komplit. Sehat fisik ya bisa hadir di tempat ini ya, bisa baik, bisa aktif, itu fisiknya bagus. Psikologis tidak stres ya. Ada 4 loh, hati-hati, ada bedanya. Ada stres, ada cemas, ada depresi, ada psikosomatik, ada psikotik, macam-macam. Ada yang namanya baru, misalkan ada orang itu kok mungkin menang-menangan dewe, kok bener-bener dewe, koncone wis dianggap salah kabeh. Ada ndak? Ada. Anti kritik. Ada. Itu cepet mati. Itu mesti ndak ada koncone. Orang sengayelan barang itu, oh itu secara tidak langsung psikisnya akan merusak badannya. Namanya narcissistic personal disorder, gangguan personal yang itu tadi, merasa dirinya pokok luar biasa. Itu sebetulnya mengurangi nilainya. Makanya orang yang baik itu yang bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan, bisa menerima pendapat orang lain, apalagi sering memuji, cocok panjenengan sip. Itu secara tidak langsung justru sehat. Ayo. Mati mesti. Teman saya ini, loh, ini kejadian. Teman saya kok stres kenapa? Ternyata dia sekolah S2, istrinya itu S3, PhD luar negeri. Nah, sampean stresnya apa? Ya yo gak stres ya apa Pak Agus, masalah kecil itu digawe seminar. Jadi di rumah itu diskusi terus. Kenapa? Mengandalkan ilmunya. Itu blunder. Makanya orang yang makin pinter harusnya makin merendah, makin bisa menerima pendapat orang lain. Itu yang selamat. Gitu loh. Saat tinggi-tingginya ilmu di mata Allah rendah apa tinggi? Tidak ada apa-apanya. Mangan cocok sama ngeyelan, terus tersinggungan, enten buatan orang sing tersinggung, baper. Gak ono apa-apa mencap. Itu sumbernya penyakit itu. Kayak gitu biasa aja. Wong hidup itu titipan kok. Betul ya? Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain.
Kalau hidupnya ndak enak ya ndak usah nyalakan si A si B. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Makanya yang bagus itu adalah sering scoring dan mapping dirinya. Aku sehat, alhamdulillah, bisa ketemu konco-konco, tapi kok pusing, gak mari-mari. Ternyata ndak ada penyakit yang pikirannya ngentit, ngentit menipu, marah, ngentit menipu. Coba mindsetnya dirubah memberi. Kenapa saya kok harus memberi mindsetnya? Karena sehat itu sudah tidak ternilai. Wa in ta'udzu nikmata wa ila tuswa. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Enten tak sing pengen opname teng ICU tak bayari wis. Apa seminggu tak bayari ya. Ayo. Pasang ventilator barang enak nih. Ayo. Tapi kenapa orang kok banyak yang sakit di rumah sakit? Kenapa? Tidak mau menerima kritik, nggak ngerti kekurangannya dia itu, nggak ngerti, nggak mau scoring dan mapping. Aku sehat enak tapi lambungku kok sering kambuh, dodoku sering dredeg. Oh cemas kamu, stres. Jadi kalau stres itu intinya ada tekanan dalam hidup, tapi penyebabnya jelas. Itu stres. Anak nakal, kakean utang, ditagih debt collector terus, ya kan? Ada keluarga yang dicintai meninggal, jelas. Tapi kalau cemas nggak jelas, moro-moro keri kedingin, kepala cekot-cekot, perut mual, nggak enak, nggak jelas. Itu cemas. Jelas ya? Lah kalau depresi itu bagaimana? Sedih. Depresi itu sedih, seneng, males makan, bergairah ndak ada, mute nggak ada, ya, ndak ada semangat. Itu depresi. Dan ini banyak. Depresi itulah yang menurunkan sistem imun kita. Orang yang diem aja di rumah, kumpul-kumpul 17-an, karnavalan, lomba-lomba, gak metu blas. Moro-moro mati. Oh, nggak ada oksigen masuk, jantung yo gak gerak dan lain sebagainya, yo gak ngomong. Ini semua organ itu butuh masukan. Makanya hidup itu yang proporsional, biasa aja, happy aja. Makanya nomor satu adalah mensyukuri. Wa in ta'udzu nikmata wa la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Panjenengan itu loh, nikmat sing ndak ketara, buang air besar diparingi lancar. Itu nikmat enggak? Ada orang-orang nggak bisa buang air besar, dimasuki air, disogrok. Ya. Itu kita buang air besar pelung, alhamdulillah dipotolno ambek Allah. Coba Allah nggak motolno, kita guntingi dhewe. Ambak ada tahu guntingi dhewe, coba ayo. Apa nggak berat panjenengan? Makanya ibu-ibu belajar ikhlas. Kalau buang air besar plung, nggak usah digoleki maneh. Lah kok goleki maneh gedang goreng mau nanti. Itu nggak ikhlas, nggak usah ditilik-tiliki maneh. Wis lepaskan aja. Ya tak betul ya. Bapak-bapak ya gitu. Nggak merasa kencing lancar. Coba di rumah sakit ada yang dipasang selang, ada yang dimasuki peso untuk membuka salurannya. Loh iya, ada yang dikerok. Pernah dengar? Prostat kan dikerok dan lain sebagainya. Ada yang dioperasi, ginjalnya dipotong 2. Karena batunya tidak bisa ditembak, terlalu besar, maka harus dipotong. Ginjalnya dibuka, baru batunya dikeruk, dikeluarkan. Loh, betul ini, panjenengan. Nah ini alhamdulillah, jangan dibuat sakit-sakit sendiri. Sekarang kan kadang-kadang sumbernya apa ya? Pikiran terlalu berat, ya otakmu cemet, kabeh tipe lombok terasi, anak pengajian, kabeh cemet. Banyak orang tak lihat, berpikirlah yang kamu porsimu,
aman. Makanya enggak usah semua pengen tahu untuk apa. Eman-emani alun dipakai untuk aktivitas yang lain, baca Al-Quran, itu lebih bermanfaat, selnya lebih sehat. Enggak usah ikut-ikutan, apalagi dengan medsos. Medsos itu membuat satu nggak aktif, orang harus sudah seneng medsos, itu nggak ada aktif, ya, sehingga organ ini ya nggak bekerja, jantung nggak bekerja. Kedua, ketemu hal-hal yang nggak baik itu menjadi emosi, ya kan? Marah-marah, tersinggung dan lain sebagainya. Itu semua menguras tenaga. Akhir-akhirnya kenanya liver karena tenaganya habis. Nah itu banyak. Maka dari itu nomor satu adalah bersyukur. Happy itu bersyukur. Kedua, tidak sensi, tidak alergi kritik, tidak tersinggungan, tidak baper. Kedua, tidak ada yang membenci. Jangan sampai suka membenci. Bagaimana caranya Pak Agus? Pandanglah orang itu selalu dari sisi positifnya. Kemarin saya ada pasien pankreas. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Bapak sebelumnya punya ada yang tidak enak dengan orang, ada enggak? Ada Pak Agus. Ya wis, gak usah diterusno. Itulah penyebabnya. Makanya benci dengan orang terus, itu tembus DNA. Kanker ya jantung. Makanya belajarlah wal afina anin nas, memaafkan. Pandanglah dia selalu dari sisi positifnya. Seresek-reseknya orang, setoksik-toksiknya orang, pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang, pasti dia punya kekurangan. Tugas kita, kalau kita menjadi orang yang bijaksana, yang baik dikumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Betul ya? Di masyarakat itu kan macam-macam. Sehingga panjangnya enak, karena banyak orientasinya pengen membahagiakan orang lain, yang bisa menerima pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Happy. Nggak gampang loh, mengelola emosi itu nggak gampang. Makanya sekarang mental health, nggak usah heran kalau di antara 5 orang itu 1 mesti rodok mencel ini. Nggak usah nunjuk-nunjuk koncone, sing nunjuk itu sing ngorong. Ya, seneng aja. Ini WHO memberi warning, dari 5 orang 1 mengalami gangguan jiwa. Ya apa Pak Agus, orang yang gangguan jiwa, ini dijawab omong gak respon. Itu mulai tanda-tanda gangguan jiwa, gak bisa fokus. Tapi ada juga yang gak ada yang ngejak omong, dia ngomong dewi. Nah itu yang bahaya. Itu yang harus cepat dirujuk ke menur. Apalagi yang ngomongnya akeh, itu ciri-ciri gangguan jiwa. Nek meneng terus ya apa? Ya padha gangguan jiwa. Makanya yang bagus adalah tengah-tengah, proporsional. Supaya bisa tengah-tengah bagus, Allah menciptakan telinga 2, mulut 1. Dengarkan, kok bagus, pujian. Setuju? Suruh mendengarkan dulu. Makanya sikap dan komunikasi itu penting. Orang bisa menguasai sikap dan komunikasi, akhlaknya mulia, pasti sukses. Itu. Saya ketemu orang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Padahal saya mau ngasih rezeki. 2 orang datang lagi, dia tidak berubah. 3 orang tidak berubah, maka orang yang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, suka menyalahkan ini, menyalahkan, maka orang itu tidak ada teman, tidak ada rezeki, hanya menunggu sakit saja. Jadi orang sakit itu ada prosesnya, ada warning, ada alarm. Bapak-bapak 50 tahun kencing, oh gak iso tuntas kono sisae iki, cek prostatnya. Kan gitu. Kencingku harusnya bening. Nah ini wekku kok coklat. Hati-hati, kecapean, kurang gula kamu mungkin. Kamu anti gula, wek. Kan gitu. Kan gitu. Kencingku kok dirobong semut. Hati-hati, kemungkinan diabetes. Kan gitu. Soalnya kencingnya enggak di toilet, di jalan. Jadi jocor-jocor semute tersinggung. Semute ngamuk ya gitu ya. Jadi ya ada warning. Ada kode. Awakku loro kabeh. Kon mungkin kecapean. Istirahat tos sebentar.
supaya pulih. Jadi istirahat itu memulihkan tenaga, membuat sel itu recover. Duitku kok sudah, kon kurang sedekah. Kamu hitung-hitungan sama Allah. Allah memberi kamu tidak hitung-hitungan, triliunan. Kok sih minta? Mindset dirubah, aku harus memberi. Kalau aku memang tidak punya duit, eman dengan duit. Makanya orang yang sedekah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'af. Kalau sedekah tidak usah nunggu kaya, kaya itu belum tentu. Tapi jaminan orang kalau mau sedekah pasti Allah akan nambahin. More you give, more you get. Makanya hitung-hitungan sama Allah. Yang sudah dikasih sehat kok sih mengharapkan pemberian orang. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Memberi senyuman, menolong orang, pasti orang senang. Kan gitu. Jadi kita harus mau mengupdate dan mengupgrade diri kita supaya kita menjadi lebih baik, lebih mulia, nilainya lebih tinggi. Maka banyak orang senang, networkingnya banyak, sehingga rezeki kita tidak ada. Jadi kesulitan itu banyak dari diri kita sendiri. Krisis itu dari diri kita sendiri. Allah tidak mengenal krisis. Gitu, makanya bisnislah dengan Allah. Bagaimana? Ya ingat ibadahnya yang baik. Wasta'inu bisabri wassalah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Kemudian dengan sesama, wis aja musuh-musuhan, sing rukun, supaya networkingnya banyak. Kan rezeki tidak ada Allah nurunkan dari langit, kan dilewatkan orang lain. Maka dari itu hati-hati panjenengan. Setiap rezeki panjenengan itu ada hak sebagian miliknya orang lain. Allah nitipkan, dapatnya tidak ngeluarkan, disimpan naik, dibiarkan sama Allah sampai numpuk. Nanti Allah yang ngambil, dan Allah ngambilnya mah dahsyat, mah keras, mah cepat. Kepleset, diserempet becak, ketiban genteng. Loh, betul ini. Panjenengan kemarin ada orang. Loh, bayangkan ini cerita ini betul. Ke bank, ya mau nyopo koncone gini, nggak ngerti. Kakinya ini kesandung, kakinya kursi. Terus jatuh, patah sininya. Patah sininya. Terus ditolong, saya masukkan operasi, dilihat. Saya pengen tanya, takono pironte 125 juta. Ini loh, putul ini, klavikula ini. Kepleset tok itu 150 juta. Terus kembalikan supaya gerak ini fisioterapinya 25 juta. Jadi 150 juta. Putul kesenggol cagaane kursi itu. Nah, ada staf saya turun dari lantai. Ya mungkin tidak fokus atau tidak apa, satu lantai kurang satu lantai. Posisinya tidak jatuh. Ketekuk gini dok, patah 4. Porotik. Makanya hati-hati kita kalau sudah tuh kudu melakukannya alon-alon. Makanya kalau tidak usah heran kalau ada orang di jalan bapak-bapak melakukannya alon, itu memang betul, hati-hati. Kedua mungkin bojone kereng. Biasanya bojone kereng kan melakukannya alon-alon ini terus. Nah, ya, itu ya. Jadi ada warning. Hatiku kok gak enak, ya baca Al-Quran, zikir. Uripku kok gak enak, ibadahmu sing apik, sedekahmu tambah. Ya mesti membaik, janjinya Allah. Kita sendiri yang krisis, negatif. No, ayo kita update. Kita sudah lewat pandemi, kita lulus Ramadan, kita lulus tahun baru Hijriah, kita bisa menghadapi apa kemerdekaan ini, apa ndak nikmat kok. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Makanya jangan mengeluh. Wah, aduh, kok ngene yo, sulit. Awakmu dhewe sing sulit. Lah kan ngomong sulit, Allah kan nuruti wasiru qaulakum awid jarubi inna walimu bidati sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah sungguh Allah tahu apa yang ada di hati. Apa kon njaluk sulit tak turuti sulit. Sulit gak iso repot, angin. Kau nak pasang. Rumput. Lawakmu juga. Next.
Nah, usia 50 tahun, ini ada yang 50 tahun ke atas. Harus makan yang enak-enak. Iki pensiun tuwek guys, sanggup ibadah dikei kolo pae. Mbah iku gak tekan-tekannya. Mana ada energi? Kenapa kok makannya harus enak-enak? Karena lambungnya sudah mengecil, ndak akan banyak. Wis mangane titik, gak ono gisine. Padha mbek mateni. Kasih yang enak-enak. Wong ndak. Kenapa? Lho organ tubuh tulang ini butuh protein, butuh lemak, butuh karbohidrat, butuh makanan yang bergizi yang lain-lain. Bukan berarti sayur buah-buahan ndak boleh. Gizi cukup seimbang. Makanya ojo nyalakan makanan. Tapi hati yang bersih, mindset positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat untuk orang lain, itulah yang artinya sehat sesuai. Ya, mensyukuri, memberi, ojo mengharapkan pemberian dari mantu, dari anak, gak ngirim wong tuane anjen gak ngerti. Ruang ngono tak delepno maneh mbak. Sampai kadang-kadang ngomong ngono, biar justru doakan sehat dan lain sebagainya. Itu kalau dikasih ya alhamdulillah, anak itu ngerti kan dari didikan orang tuanya juga. Orang tua saya 90 tahun tidak pernah minta sama saya. Tapi memang kesenangannya hanya satu, duit, ya. Nah itu saya harus ngerti. Kalau telepon ini nyepakno duit. Tapi bukan untuk orang tua saya, 90 tahun sudah giginya habis kok. Makannya berapa? Untuk cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Itu yang penting. Tapi duit ini penting. Nggak perlu tapi utama. Kalau nggak punya duit, nyonya saya itu iya kan ndaknya ke duit itu rada oling. Makanya saya cari Tenzo Plus Abang tak plek ngurus. Iya. Saya kalau lansia itu ya kalau ngomongin aja suwe-suwe mesti tukaran. Kenapa? Karena nek gak tersinggung ya egois. Jadi kalau nyonya saya ngajak ngomong saya, itu saya posisi pakai baju olahraga supaya gak suwe-suwe. Apa intinya apa? Ujung-ujungnya duit. Ya. Ini harus tahu rahasianya ya. Minum ini penting ya, minum penting. Makan harus yang enak, yang sesuai selera. Biarkan. Ya, ojo sampai di rumah dikasih makan ndak enak-enak, akhirnya delik-delik sama temannya terus cangkruk dulu, juga itu malah berbahaya. Makannya enak tapi di bawah tekanan, ketakutan. Lebih baik berilah makanan yang enak-enak tapi bahagia. Allah memuji, Allah ridho. Yes, itu istri yang baik memberi makanan yang enak-enak. Alhamdulillah gitu. Next ya, terus. Nah, aktivitas sosial spiritual ya, kemudian menikmati hidup. Tinggal menikmati hidup, ibadahnya enak, temannya banyak, gak tukaran. Nah, ada di masjid lain itu tak mirip wis tuwek, tukaran ae. Tersinggung. Di sini kan enggak ada, di sini wis lengkap kan. Maksudnya gak ono satu ngono akeh. Ya, beribadah yang qanaah dan istiqomah, menerima dengan ihsan dan konsisten. Nggak gampang loh konsisten, komitmen konsisten itu tidak mudah. Menjaga tetap satu frekuensi dengan pasangan hidup kita nggak mudah. Makanya kalau ada ibu-ibu yang gemuk, mesti bojone stunting, mesti bojone harus ngomong ini loh bunda saja nih, gak usah melo-melo, ini acara ini ibu-ibu, coba ngewangi aja, gak usah nih komentar tak kerumut lambir ini, cemet ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa sehat itu harus 5, fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Tidak hanya dekat tapi dicintai oleh Allah. Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Nah, itu. Makanya persatuan dan kesatuan itu modal luar biasa. Ayo kita mengupdate dan mengupgrade kita, belajar bisa menerima pendapat orang lain. Itu tidak mudah, ya tidak mudah.
bisa adaptif, ya adaptasi. Next. Nah, mental health ya. Jadi ini, makanya kita reinstall mental, real life reschedule, kita perbaiki. Tidak usah nyalakan orang, tidak usah nyalakan ini, kita perbaiki. Mengupdate diri kita, mengupgrade dan mengupload kegiatan-kegiatan yang positif supaya ngajak yang lainnya menjadi lebih baik. Next. Nah, ini tadi ya, stres tadi. Next, terus coba. Nah, stres ya. Kalau nggak pengen stres ya mati aja. Makanya ada stress release. Apa? Istighfar, bersyukur, memaafkan. Itu stress release panjenengan. Minta maaf, sorry ya aku wingi anu WA aku rada menyinggung perasaan. Wis aja kamu mbak, wis aja dipikirno. Itu langsung remodeling. Ya. Tapi nek stresnya memang berat ya konsul dokter yang ahli, psikolog atau psikiater. Nanti mungkin ada tambahan obat. Masalahnya dokternya banyak yang stres. Ibu sakit nopo? Stres. Kulo piyambak stres. Ya stres bareng ae. Itu. Karena global stres. Makanya senjatanya yang mendekat kepada Allah. Emotional balancing, panjenengan noling. Oleh itu senjatanya kembali ke tengah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, apapun, penyakit, ekonomi, apapun sembarang. Begitu minta tolong sama Allah, janji Allah tak berikan jalan keluar, tak tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Emotional balancing, keseimbangan. Ya. Makanya kalau ada ibu-ibu di kampung kok melakukan miring kiri, iki sik duwe tanggungan utang, ya. Nek panjenengan wani utang ya wani kudu kerja keras sedekah akeh supaya kanggo bayar. Mlakune ya imbang, ya utang ya bayar. Ya utang ya bayar. Kan gitu. Betul ya? Kan keseimbangan naik. 5 harus sehat. Fisik, awak loro-loro, ya pakai olahraga, jalan kaki. Psikis, pikiranku gak enak, ya pikir yang positif. Lah aku kok nang omah terus gak tau ngopo, kamu ya ngopi, ikut senam, olahraga dan lain sebagainya. Olahraganya ya apik, pingpong, badminton, apa pokok yang sederhana. Ojo olahraga kan titik-titik saiki ngene sini. Nyeng. Kamu stres buat contoh, iki langen nandakan aku iki stres. Nyeng. Melok deh. Nyeng. Kan gitu. Olahraga itu apa sih selain gerak? Kena sinar matahari pagi. Kenapa? Karena 15 menit sampai 30 menit maka tulangmu akan padat kembali. Itu loh pentingnya. Makanya subuhan itu penting. Kenapa? Pulang dari subuhan pas sinar matahari keluar, pulangnya subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, kesehatan dari Allah disyukuri. Makan kan ditambah sinar matahari kena tulang-tulang, imunnya meningkat, tulangnya padat, udaranya segar, paru-parunya bagus. Sepele. Tapi banyak orang, berapa sih kalau subuh mau jalan-jalan itu? Anda banyak. Bingungan ya. Ada itu, makanya tadi pagi saya habis sholat ngaji ke Al-Akbar, jalan kaki, muteri. Terus mau pulang makan. Bukan itu, bukan soto ayam. Kemarin Sabtu soto ayam. Makanya itu aja apa? Semanggi. Nah, semanggi Al-Akbar itu bagus. Itu bisa membantu kalau kita ada tulang-tulang capek-capek. Osteoporosis. Next, ayo, terus. Ayo. Nah, ya. Terus. Tadi cek kembali Mas. Jadi kalau orang stres itu loh, peningkatan detak jantung, ya, ketegangan otot, pernah mengalami seperti ini. Ya, wujudkan ya. Saya sekarang udah stres lah. Ya stres ditangani dengan dikelola yang baik. Next terus. Ini kecemasan, ya, perasaan berlebihan, khawatir, gelisah, jantung berdebar. Ada enggak? Jantung yang normal ini kan mesti seperti jarum jam. Ada enggak suara jantung yang tek? Ya yang banyak sekarang ya kok ngulung. Sama dengan perut.
Perut yang normal kan mesti kerucuk, hilang, kerucuk. Itu peristaltik yang normal, gerakan usus yang normal. Tapi yang banyak sekarang kan kerucuk. Luwe berarti stres ya, sama lambungnya meningkat. Kalau kerucuk, bret, itu mentret. Jadi gitu, ada warningnya, ada kelihatan. Ada enggak di sini jamaah yang kadang-kadang kalau masuk sering kali gini ya, itu sign, tanda-tanda. Coba tes tensinya, kolesterolnya ya opo. Kok dari sering gini, cengeng. Kalau itu normal berarti spasme otot. Mungkin kamu terlalu banyak lihat gadget. Kan posisi tertentu jangan waktu lama, itu membuat otot tegang. Makanya perlulah stretching. Kalau itu penyebat otot ya tarik aja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Itu sudah membantu. Sama dengan boyok itu stretching juga. Itu membantu. Karena otot itu lembarannya banyak. Ada salah satu yang melungker, kecapean dan lain sebagainya. Itu pentingnya untuk metabolisme otot dan organ itu mineral. Kita ini lupa minum. Kenapa? Mineralnya keluar. Padahal mineral itu listriknya jantung, bekerjanya sel, otot, ya, termasuk organ-organ itu mineral. Kenapa? Yang keluar mineral, keringat mineral, ludah mineral, kemudian kencing mineral, buang air besar juga mineral. Makanya minum itu penting daripada makan. Justru orang yang makannya bisa dikendalikan itu malah sehat. Itu pentingnya puasa. Jangan nasi dikurangi, itu juga membantu penyakit banyak itu. Trigliserid bisa normal. Jadi nasinya itu dikurangi, maka dia boleh makan ikan-ikanan, daging, sate. Kenapa? Nanti lemaknya dihancurkan. Makanya saya ngurangi makan nasi, ganti lontong, ya. Lontong ambil tupat, ya. Kajo takon makan itu yang berbahaya kalau berlebihan dan tidak pernah ngajak konco gitu. Itu dong. Kalau panjenengan sering ngelaktiri, saya yakin mesti Pak sehat. Kenapa? Ada sedekahnya, maka penyakitnya dicegah. Kedua apa? Bahagia. Melaktir konco itu bahagia. Makanya orang egois itu rendah di hadapan Allah, rendah di hadapan manusia, dan itu pemicu daripada sakit. Gampang tersinggung, gampang marah, menang-menangan sendiri. Lihat nanti nega stroke, jantung, diabetes, kanker, pasti dintenono. Kalau ada orang gitu biarkan, nanti mati-mati sendiri, ya. Nah, cemas ya itu. Depresi, bahayanya apa? Bunuh diri. Makanya kalau ada anak asalnya putra-putri kita aktif, tahu-tahu kok menjadi meneng, ibunya harus care. Iki tanda-tanda sing diomongno Pak dokter iki. Kamu aktif terus nanyai ada masalah apa. Itulah kasih jalan keluarnya. Tapi kalau diem, akhirnya lari ke gadget, ke AI, kecanggihan sekarang digital, di AI dituntun. Kamu harus ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini, apalagi ketemu temannya yang tidak bagus dan lain sebagainya. Tapi dituntun AI, kamu ke sini, ke hotel ya, naik ke lantai 7, terus kamu ke balkon, terus coba kamu ngingok ke bawah, mencoloto naik mati. Hati-hati itu, banyak kejadian seperti itu. Apalagi depresi di kamar diem aja, tahu-tahu bunuh diri. Kita harus peduli bahwa ini ada gangguan mental. Next, ini depresi ya. Aktivitasnya kehilangan minat. Dulu rajin sekolah, sekarang males. Mungkin kalian lihat gadget. Hati-hati ya. Next. Nah, ini depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan munculnya gejala penurunan mood, males, aras-arasen. Ada enggak yang seperti itu? Kehilangan minat terhadap sesuatu, perasaan bersalah, gangguan tidur, nafsu makan, kehilangan energi dan penurunan konsentrasi. Itu depresi, ya. Makanya kita harus ojo depresi, tapi nek bisa mensyukuri bahagia. Next, terus. Loh. Psikosomatik ya apa Pak Agus? Nah ini mulai banyak ini.
keluarnya hampir sama. Jadi jiwanya yang sakit, organnya diperiksa lab, tidak ada apa-apa, normal semuanya. Jiwanya yang sakit. Ini kalau tidak cepat diatasi, maka tunggu saja, organnya pasti ada yang kena. Tergantung mana locus minorusnya, titik yang lemah mana. Kalau yang lemah di paru ya kena parunya. Kalau yang lemah di kandungan, kandungannya kena. Makanya saya ada pasien kanker putri kena kanker paru. Loh, saya tanya, ibu ngerokok? Boten. Bapak ngerokok? Boten. Lingkungannya ada yang merokok? Tidak ada. Kok kena kanker paru? Saya tanya, ibu sebelum terjadi ini ada pikiran yang berat ada enggak? Iya, bagus. Stres kronis, kebetulan yang lemah di paru-paru muncul kena di paru-paru. Itu tadi kena DNA. Makanya begitu panjenengan kalau pikiran yang berat, cepet diatasi, mendekat kepada Allah. Nek gak bisa, minta tolong kepada suami, kepada putra-putrinya, minta tolong bantuan orang lain. Nek merasa kita tidak mampu untuk recovery sendiri, remodeling sendiri, minta tolong, termasuk ke dokter, nggak apa-apa. Jangan takut obat dari dokter selama ada indikasinya. Yang bahaya itu kalau ngobat-ngobati sendiri. Beli obat sendiri, pusing kasih obat sendiri, nggak ngerti penyebabnya apa, kasih akhirnya ngantem lambung, ngantem ginjalnya, dosisnya naik terus, begitu berat baru konsultasi, terlambat. Makanya ada warning, ada alarm, ada tanda-tandanya. Gitu, kencing kok warnanya merah, hati-hati ada batu kemungkinan, mungkin ada bibit kanker dari prostat, dari kandung kemih dan lain sebagainya. Periksa, cek urin, dokternya yang, oh enggak apa-apa Pak, ternyata ini asam uratnya tinggi, ada kiranya gejala batu. Coba minum air putih hangat yang banyak, terus panjenengan lari, lompat-lompat gini, ternyata logrok hancur keluar bersama kencing, selesai. Jangan ngeremehkan. Aku pinggangku sakit Pak Agus. Coba muter kiri kanan, tak dodok. Dok, enggak apa-apa. Yang satunya, dok, aduh, hati-hati. Kemungkinan ada batu. Batunya nyenggol ginjalnya, tek, sakit. Nah, itu. Dok, enggak apa-apa. Dok, enggak apa-apa. Tapi dari kemungkinan hanya ototmu. Kamu kecapean, salah posisi yang kamu sering duduk, enggak pernah stretching dan lain, enggak pernah olahraga, kaku. Itu harus ada. Kalau gini aja tensimu, oh tensinya normal, ya tak? Itu gini. Nek nyeri separuh, migrain, itu biasanya ada yang gini. Oh, gak ada duit. Oke, yang gini itu gak ada duit, ya. Ada tanda-tandanya macam-macam, ada kode, sign, nama. Next. Ya, psikosomatik ini shopping dokter. Dia selalu ganti-ganti dokter, saya tidak percaya. Makanya kemarin ada pasien saya, semua dokter dikunjungi kecuali 2, kandungan dan anak. Jadi saraf iyo, jantung iyo, paru-paru iyo. Hasilnya dibawa ke saya, Pak, tidak ada apa-apa, sudah punya pikiran yang positif, tidak ada apa-apa. Gitu Pak Agus. Iya, tapi kalau saya mau kumat itu mesti berdebar-debar gini. Iki jiwamu. Kamu istighfar, zikir, mendekat kepada Allah, pelan-pelan menjadi ketenangan. Jelas hasilnya labnya tidak apa-apa, sampai di endoskopi bareng, tidak ada apa-apa. Kecuali kalau endoskopi kamu ketemu perdarahan di lambung, itu kemungkinan kamu stres berat, kan gitu. Ini tidak ada apa-apa Pak. Jadi awakmu gak apa-apa, normal, jiwamu tok. Coba pakai untuk ibadah yang benar. Sholat taubat dan lain sebagainya, istighfar, membaik. Namanya psikosomatik, ya. Hati-hati, stres kronis, psikosomatik, kecemasan dan depresi ini kan. Makanya ayo kita mensyukuri, happy, ya. Next. Dampak terhadap kehidupan sehari-hari ya banyak sekali, ya. Produktivitas menurun, hubungan internasional banyak makin gak cocok dengan temannya, makin jelek. Ini apa ini? Kualitas hidupnya ya menurun, aras-arasen, ya, gampang sakit fisik, ya. Ini sikile selonjor ini biasanya bermasalah ini, ya.
Ya, kondisi. Harusnya makanya sering rasakan dirinya ini. Nek, saya 62 tahun sih alhamdulillah sih aktif olahraga, sepedaan, sih kan enggak punya beban. Banyak ibu-ibu overthinking, kabeh dipikir. Masalah gak perlu dipikir. Kadang-kadang nangis sendiri, terus sedih sendiri, ada yang gitu. Yo berarti gangguan mental. Sing guyune banter berarti melepas stres. Ada ibu-ibu yang pernah ngomong ini, Pak Agus bojoku kok meneng. Ada enggak? Itu tanda-tanda orang hidupnya tertekan. Kalau ada bapak-bapak yang suka marah-marah di tempat lain, di warung marah-marah, di kantor marah-marah, itu biasanya di rumah takut sama istri. Next, ayo. Ya, nah ini bagaimana stres Pak Agus? Kita hadapi dengan stress release, kemudian aktivitas yang positif, ya, kemudian menolong orang. Makanya sedekah itu solusi. Panjenengan baik dengan orang, permasalahan panjenengan itu bisa terurai. Makanya ojo ndak enak dengan orang. Ada yang kadang-kadang nggak cocok, orang yang toksik. Ada di lingkungan kadang-kadang yang toksik, resek. Mesti ada, 1% itu ada. Cirinya itu kalau dijak rapat itu gini, rapat mbak iki, wong iku toksik. Mesti jawabannya gini, gak iso ngomongane sengak, gak enak. Iku nek ngomong marakno ati, menusuk. Aku gak tahu teko, males. Itu cirinya orang toksik. Ini ndak ada orangnya, mek tulisane tok. Ndane ana wong. Itu cirinya, makanya ngomongnya yang positif, mensupport, nanti rezekinya kan banyak. Idene panjenengan apik Bu, aku setuju. Oke. Sesuk moro-moro sore ana gedang goreng, bakso, sesuk maneh. Bu, ngene ya, mau 17-ane. Ya dene panjenengan mesti apik. Sukses mau. Sesuk sate. Omongane positif, saulan gak masak blas. Wong dikirimi terus. Lah iya, rasakan lah. Ada yang berpandangan mindset positif, change of mindset, growth mindset. Ojo fix mindset, sang pancet nang semalasan kok. Ono iku yo, ngono iku. Semales. Samel. Itu fix mindset. Sampai muncrat kau. Fix mindset itu pikirannya mah tetep. Boceng positif itu. Bu, iya ya, kini jane Pak Agus ini, ayo kita aktif aja. Gaya apa tau apa? Gaya apa? Coba di drive terus gitu. Sukses panjang. Kaiso. Masyarakatnya angel. Ruwet. Ya, kalau sudah happy seperti panjenengan, endorfin meningkat, maka sehat. Lah, maintenance ini gak gampang. Makanya untuk sehat, bahagia, tak kasih tips mau enggak? Satu, mempertahankan nilai-nilai umroh haji. Hanya punya mimpi enggak? Kok ini harus punya mimpi, tindak Mekah Madinah. Nah itu sudah terkabul, dunianya enteng. Ojo mikiri panci. Ya. Bagaimana caranya Pak Gus? Nyelengi, niat, nyelengi, ikhtiar, baca sholawat yang banyak. Nanti Allah yang manggil. Banyak orang kaya, kok belum naik haji, belum ada panggilan. Lah sudah daftar, belum. Yo gak mungkin dipanggil, gak daftar. Ikhtiarmu daftar. Soal kapan yang berangkat Allah itu yang ngurus. Gitu ya, punya mimpi ya. Wis tindak sana dulu, sampai katut. Kabeh dunianya itu enteng. Umroh haji, apa sih di sana? Ibadah, itu visi hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua apa? Kebersamaan. Di panjenengan nanti ya ceritanya sholat di multazam, nanti gantian.
Sampeyan sing salat aku sih njogo di sini. Mageri. Betul enggak? Karena wonge banyak. Teman saya yang egois, merasa diri gampang. Salat dhewean ditobruki ambek orang lain. Gantian setelah selesai, kamu ganti mageri, aku tak ganti sholat. Kebersamaan. Ini kebersamaan. Makanya kayak kumpul-kumpul gini. Ini jangan hanya 1 bulan sekali, nah tiap hari. Ya, tak mire jomblo. Ya. Tapi saya yakin, mesti panjangan tak sentuh ini, insya Allah rezeki ini tambah banyak. Tidak ada orang kok memberi terus kurangan sakit-sakitan, tidak ada. Ini janjinya Allah. Nek ngaku iman takwa itu mesti sedekah. Gak hitung-hitungan sama Allah, Allah ndak hitung-hitungan. Panjangan nafas itu ndak pernah ditarik, betul ndak? Padahal yang di rumah sakit pakai oksigen 1 hari 3,6 juta. Nafas tok ambekan 3,6 juta. Nek seperti saya 60 tahun 100 miliar. Nafas tok. Ini tadi pasien yang ini pakai oksigen, sudah sakit paru-paru. Ada tak yang mau? Tak belikan oksigen, tak kayak tabung telu. Tapi harus dipakai. Ayo. Bebas. Makanya jangan sekedar tarik nafas. Ingat sama yang punya. Subhanallah. Nek pengen paru-paru baik, tahan. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Kesempatan supaya paru-paru ini bisa mengembang. Red, udara yang masuk. Terus lepaskan pelan-pelan. Alhamdulillah. Coba lakukan, itu masuk relaksasi itu terapi stres itu 10 kali rutin. Tuh paru-paru panjang badan. Kita apa sih yang di tubuh yang penting itu? Apa? Oksigen dan air. Minum penting, udara penting. Nah, bagaimana supaya nafas yang enak? Baiklah dengan Allah, baiklah dengan sesama, tidak ada musuh, dan seringlah sedekah. Mesti nafasnya lega. Tapi ada pasien sing nafasnya gini. Itu biasanya guru, dosen sing kerengan mbek mahasiswane mbek muridnya itu matine angel. Itu biasanya. Gak gelem memaafkan, musuhan ambek orang. Itu kalau mati mesti ngono. Gak mati-mati. Tapi nek seperti jamaah Baitur Rahim yang ahli sedekah ini, nek dipundhut ambek Allah, dibimbing, bikin nggih subhanallah, langsung sereh. Enak. Kenapa? Dimudahkan sama Allah. Itu makanya jangan musuhan ya, sing damai sama orang. Sorry ya Bu ya, aku rada gak enak. Itu ndak mau maafkan juga apa-apa. Makanya saya sering pengen sehat, saya enggak gengsi sama nyonya saya. Maafkan jeng, mas yang sama. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah pintar. Sama anak saya, bukan saya nurunkan dada mulia. Ibu ngomong sama anaknya, mohon maaf ya, menurut bunda kok begini. Oh itu didik yang bagus itu, memberi contoh. Bunda enggak bisa, bunda ini ngerti jamaah masjid itu kok paham. Anaknya enggak mau cerita, pulang sekolah tasnya ditaruh langsung masuk kamar. Loh kamu enggak ada cerita untuk bunda? Enggak, bunda sudah paham, sudah jelas. Jamaah masjid Baitur Rahim, aktif pengajian seminggu 9 kali, paham, Fred. Kenapa tidak menghargai? Coba dengarkan pujian. Bunda setuju, Bunda bangga dengan kamu. Subuhanmu tepat waktu. Subuhan terus. Itu loh caranya, memanage diri kita. Makanya saya belajar demokrasi di rumah tangga. Kalau beli sesuatu mesti saya ngomong anak saya, setuju enggak? Karena saya kan 3 laki semuanya. Mesti bolo bundani, betul enggak? 4. Suara 4 banding saya 1. Saya kalah. Ya saya terima. Tapi menit-menit nek tuku maneh gak tak kandhani. Ya tadi tapi mensyukuri tidak jadi dan lain sebagainya. Senang berbagi.
Ini tamu Allah pertama kali. Makanya orang yang ahli sedekah dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Tidak perlu duit, senyumlah, ngomong yang baik, ide, tenaga, semua perbuatan baik yang Allah ridho itu masuk sedekah. Betul tidak? Rasulullah itu apa sih obatnya sehat itu? Ahli ibadah seperti panjenengan oke, ahli sabar seperti panjenengan oke, ahli senyum. Banyak tak lihat ini kan wajah-wajah orang yang senyum. Tadi ada ketemu das pun dibuka bare, alhamdulillah. Ya kita ini senyum, banyak senyum gini. HDL-nya naik, LDL-nya nurun, risiko penyakit jantung berkurang, kolesterolnya normal, orang gak medendengan, menikmati hidup, mensyukuri dan menikmati hidup. Next. Sekali lagi bebas stres, dekatlah sama Allah, hati senang, jangan perfeksionis, mau minta maaf dan mau sense of humor, ya. Ada guyon-guyon, makanya ada pantun, ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling top 17-an. Di sini ada acara karnaval. Kegiatan apapun kalau ngajak ibu-ibu pasti sukses. Pengajian, arisan, PKK, posyandu, kok ada ibu-ibunya pasti berhasil. Kenapa? Satu, ikhlas. Nek bapak-bapak ini wangel, duit ayo pikiran, ya. Kedua, semangat. Betul enggak? Ayo coba. Ada kan di sini Surabaya, kader Surabaya. Ini ketiga, cerewet. Jadi menjaga mental tetap semangat. Mari kita self confident. Alhamdulillah. Lulus pandemi, lulus Ramadan, tahun baru Hijriah, sekarang diberi nikmat sama Allah, bisa menjalani kehidupan di alam kemerdekaan yang ke-80. Alhamdulillah. Ayo, nilai kita, kontribusi kita terhadap diri kita apa, terhadap keluarga kita apa, terhadap lingkungan kita apa, terhadap bangsa dan negara ini apa. Apa yang ditanya itu kontribusimu apa, activity questionmu apa, social intelligence. Aku iso aktif toko tenaga karena aku, tapi aku alhamdulillah dapat rezeki, aku nyumbang aja kotaan apa minum apa. Wow. Itu dimintai sumbangan, takok laporan, tapi gak tahu nyumbang. Gak tahu nyumbang, takok laporan. Di sini tidak ada di daerah lain. Open mind, jangan nalen kritik, positive thinking, berpikiran positif, realistic goal. Kalau punya tujuan itu yang realistik, yang masuk akal. Ada enggak tujuan yang enggak masuk akal? Ya pasien saya itu kanker payudara, metastase liver, metastase paru, metastase otak. Bu, ibu alhamdulillah sudah bisa ngantarkan anaknya sekolah, ke pasar, ke mall bisa. Ibu punya cita-cita apa, Bu? Pak Agus, kalau bisa saya lihat anak saya wisuda, Pak Agus. Insya Allah, Bu, semangat ya, mudah-mudahan ada mukjizat dari Allah. Sekarang anaknya di mana? Anak saya masih TK. Bu, insya Allah ya, di TK itu juga ada wisuda sekarang. Wes, gak usah repot. Gitu, jadi bisa ngukur. Makanya panjenengan diberi kesehatan ini, ayo kita aktif, ayo kita bangkit, ayo kita optimis, ayo kita memberikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, jamaah kita, dan seterusnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, tidak cari musuh. Hati-hati panjenengan katut gadget, tidak senang dengan orang. Saya sering mendamaikan grup gadget yang buyar karena ada yang tersinggung, ada yang gini memaksakan kehendaknya. Saya damaikan. Ojo, ini sarannya. Itu pentingnya kita wise mana yang baik. Kalau ada informasi, kalau ini saya share, teman-teman semangat, teman-teman bisa senyum, bahagia, saya share. Tapi kalau ada yang tersinggung, yang nggak enak, dan nggak saya share. Good frame thinking, berarti pola pikirmu bagus. Ojo sarser aja. Ya kan ada nggak sarser, enggak dilihat ini bahaya atau enggak di share, ya nggak ngerti ini hoax. Panjang nyimpen dosa, betul ya? Ojo gampang sarser, dilihat.
Woi, kanca-kancaku seneng iki. Aduh, ini bahaya ini dulu mesti cocok, gak usah. Cerdas. Bagus banget. Oke ya, terakhir mudah-mudahan kita bisa menikmati hidup seperti sore hari ini. Baik saudara sekalian, kita betul-betul merdeka ya. Daripada perang seperti yang kita lihat itu ya. Ono kekurangan nih wis biasa pasti, tidak ada orang sempurna itu, tidak ada. Tapi kekurangannya diatasi bersama-sama, insya Allah bisa. Tapi nah ini kekurangannya diungkit gak barbar nanti ya. Disyukuri kita bisa seperti ini, bisa enak dan lain sebagainya, aktivitas bisa ya, ekonomi ini global semua dunia. Makanya sedekahnya ditambah 3 untuk kondisi saat ini. Sabar, kan ini masa perubahan, dampak dari pandemi yang luar biasa. Kedua, fokus, yang ngajar, yang melayani. 3, tingkatkan sedekahnya. Dengan 3 itu, sabar, fokus pada mindset kita, pada attitude kita, pada skill kita update, kita upgrade kemampuan-kemampuan kita, dan kita perbanyak sedekah. Insya Allah hidup kita akan enak dan barokah, sehat. Ya. Sekali lagi, penyakit yang membuat orang tidak bahagia, 1 adalah malas. Malas ibadah, malas bekerja, malas bergerak, malas olahraga, malas menolong. Yang kedua, orang membuat tidak bahagia karena terlalu banyak lihat gadget. Coba di switch ke perbanyak membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga adalah jangan egois, belajarlah untuk toleran, menghargai orang lain. Ya, lebih bisa menerima pendapat orang lain daripada memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Itu kuncinya. Mudah-mudahan kita bisa meraih kebahagiaan di usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan hanya sehat, tapi betul-betul merdeka dari penyakit. Sekali lagi, penyakit ada tandanya. Kalau sudah sehat, kita ini sehat tapi tanda petik. Makanya yang punya duit ya general check up. Yang ada keluhan ojo ditunda. Ya segera dideteksi sehingga kalau dini bisa diatasi dengan cepat. Tapi kalau sudah ada sakitnya berat, ojo putus asa. Ada bidang saya paliatif, datang ke saya, nanti saya kasih jalannya begini. Gitu ya. Jadi kalau mengatasi sesuatu harus holistik, nggak boleh terpotong-potong. Ya, holistik, interdisipliner, multiprofesional, multimodalitas, dan pelayanannya harus service champion. Itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.